cabang ranting kita rawat jamaah, makmurkan masjid, suburkan pengajian, cerahkan umat, berdayakan masyarakat, jadikan NKRI negeri yang diberkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa Mimbar Unima yang berbahagia, kali ini saya akan menyampaikan tentang pentingnya pernikahan ya. Karena di akhir-akhir ini ada gejala anak-anak muda, boleh jadi karena membaca suasana di luar, itu gejalanya ada yang mulai enggan menikah gitu. Padahal menikah itu adalah fitrah yang sangat manusiawi gitu. Sehingga orang-orang yang enggan menikah, apapun alasannya, itu di samping tidak sesuai dengan fitrahnya sebagai manusia, juga tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Oleh karena itu, saya mengajak khususnya kepada anak-anak muda, itu tetaplah bersemangat untuk menikah. Karena menikah itu merupakan ibadah yang sejalan dengan fitrah ya. Nah, tentu karena ibadah dan sejalan dengan fitrahnya sebagai manusia, itu akan menjadikan kehidupannya menjadi tenang. Itulah yang dalam Al-Quran disebut terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk bisa terwujud keluarga yang sakinah itu, maka diperlukan dua kata kunci ya. Kata kunci yang harus dimiliki oleh suami istri. Yang kata kunci ini saya sebut dengan tangi ya. Bagi suami itu dimaknai tanggung jawab dan ngangeni. Nah, bagi istri itu dimaknai taat dan ngangeni. Nah, itu insya Allah kalau itu dimiliki dua-duanya, perpaduan antara tanggung jawab dan ketaatan itu akan menimbulkan kesakinahan dalam berkeluarga, ketenangan dan ketentraman di dalam keluarga. Kalau orang itu hidupnya tenang dan tentram, maka bisa merancang masa depan yang lebih cemerlang ya, gitu. Nah, pedomannya apa? Pedomannya bisa kita baca dalam Al-Quran yang sangat terkenal itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fassolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidallah. Pemirsa yang berbahagia, ini tercantum dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34, yang artinya laki-laki atau dalam konteks keluarga adalah suami adalah pemimpin bagi istrinya. Qawwam itu artinya bertanggung jawab sepenuhnya gitu. Maka seorang suami itu ya bertanggung jawab secara utuh atas keberadaan dan kelangsungan keluarganya. Mengapa mereka dijadikan pemimpin?
itu karena dua hal. Pertama, karena punya kelebihan, punya keutamaan dibandingkan dengan yang dipimpin itu, yakni anggota keluarga. Yang kedua, karena sudah menginfakkan, mendarma baktikan sebagian dari harta yang dimilikinya. Nah, maka kata kuncinya dua, suami harus punya kelebihan, punya keutamaan. Maka suka atau tidak suka, seorang suami dalam keluarga harus memantaskan diri sebagai seorang pemimpin di dalam keluarganya itu. Memantaskan diri dalam apa? Ya punya kelebihan. Kalau tidak punya kelebihan dalam harta, ya punya kelebihan dalam aspek kepribadian sehingga bisa menjadi teladan. Nah, yang kedua adalah kedermawanan, ya. Sehingga suami itu dalam keluarga tidak boleh medit, ya. Harus lomo gitu kepada anggota keluarga. Ini baik menyangkut ilmu, menyangkut harta benda dan lain-lain. Yang secara teknis itu pelaksanaannya bisa dirembuk bersama antara kedua belah pihak, yakni baik suami maupun istri. Yang saya maksud dirembuk bersama itu misalnya macam-macam cara keluarga itu urusan nafkah, ya. Ada yang misalnya semua pendapatan suami langsung diserahkan secara utuh kepada istrinya. Monggo kalau itu jadi kesepakatan. Atau suami memberikan sesuai kebutuhan. Monggo kalau itu kesepakatan. Masing-masing punya gaya dan selera cara mengatur nafkah itu. Tetapi yang paling penting dalam hal ini adalah suami harus bertanggung jawab sepenuhnya. Nah, kemudian kalau itu terjadi, maka istri itu taat, ya. Jadi wanita yang salihah, kemudian taat, lalu menjaga diri ketika suaminya sedang tidak ada di tempat, sedang tidak ada di rumah. Baik menjaga diri dalam aspek kepribadiannya maupun menjaga harta yang dimiliki oleh suaminya. Nah, pemirsa yang berbahagia, kalau suami bertanggung jawab, kemudian istri taat, wah itu kan satu perpaduan yang sangat indah, ya. Perpaduan yang bagus sekali, dan ini harus diupayakan secara bersama-sama. Tidak boleh suami menuntut ketaatan istri, sementara suami tidak layak ditaati. Nah, sehingga tidak boleh ada kesewenang-wenangan di dalam kehidupan berumah tangga itu. Suami memang punya kewenangan untuk ditaati, tetapi tidak boleh sewenang-wenang. Nah, sementara istri juga sama, ya. Kalau memang suaminya itu sudah berusaha semaksimal kemampuan agar menjadi pribadi yang layak ditaati, ya istri jangan mencari-cari kekurangan, ya ditaati saja apa yang seharusnya ditaati oleh istri kepada suaminya. Nah, sehingga terjadi sinergi yang sangat bagus. Nah, sementara di dalam surat An-Nisa ayat 19 Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka istri-istri itu dengan cara yang ma'ruf, cara yang pantas, yang patut gitu. Nah, ini berlaku bagi kedua suami istri. Artinya pergaulan sosial di dalam keluarga itu harus dengan ukuran kepantasan, kepatutan. Jadi menggauli itu bukan sekedar ngeloni bojone, itu enggak, tetapi ini sangat luas, yakni di dalam mengatur hubungan berkeluarga itu yang pantas, yang sebaik-baiknya. Ya, suami juga secara fisik, secara tutur bahasa, tutur kata itu menyenangkan. Istri juga berlaku yang sama. Jadi saling mencari kebaikan-kebaikan
dengan penampilan yang menyenangkan. Jadi secara penampilan istri ya good looking, suami ya good looking, sehingga mereka saling ngangeni gitu loh. Ngangeni itu bahasa Indonesianya saling merindukan. Jadi kalau tidak ketemu itu rindu, kalau ketemu bahagia gitu. Nah, kalau orang itu merindukan, jika terjadi perjumpaan dan pertemuan maka akan muncul kebahagiaan. Tetapi kalau kerinduan itu sudah tidak ada, maka itu tanda-tanda yang harus segera ditata, dikembalikan ke jalan yang benar dan nyaman. Nah, sehingga dua kata kunci tadi, yakni suami tanggung jawab dan ngangeni, istri taat dan ngangeni. Nah, kalau itu terjadi, maka meskipun misalnya ya perjumpaan di dalam rumah itu waktunya terbatas, tetapi pasti bisa berkualitas gitu. Ini yang sangat penting, sebab yang penting bukan lamanya berjumpa, tetapi kualitas perjumpaan itu. Kalau lama bertemu di rumah terus, itu malah bisa nyebeli gitu. Tapi tentu ada porsinya masing-masing. Ada porsi kegiatan di luar rumah, ada porsi kegiatan di dalam rumah. Nah, pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memotivasi anak-anak muda yang masih sendirian itu untuk bersemangat menjemput pasangan hidupnya ya, dengan berbagai cara yang santun, cara yang nyaman, cara yang elegan, sehingga sampai ketemu jodohnya. Meskipun jodoh itu teologis. Teologis artinya ya betul-betul Gusti Allah yang menjodohkan ya. Kita sering mendapati kenyataan anak-anak muda sudah yang-yangan bertahun-tahun, tapi nggak jadi jodohnya. Ada yang baru ketemu injen-injenan lewat jendela, jadi jodohnya. Bahkan belum pernah kenal sama sekali, itu akhirnya bisa jadi jodohnya. Banyak cara, ya, banyak cara untuk ketemu jodoh. Maka optimis dan jangan pernah pesimis untuk mendapatkan pasangan hidup yang sesuai. Pasti Allah menghendaki atau menentukan pasangan hidup kita yang pas dan tepat pada waktunya. Selamat menempuh hidup baru bagi yang belum, bagi yang sudah ya menjaga kesakinahan keluarga itu dengan dua kata kunci tadi, tangi. Bagi suami itu tanggung jawab dan ngangeni, bagi istri taat dan ngangeni. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.